Ketika keesokan harinya dia terbangun, Vale melihat Jupiter tengah berdiri di depan cermin rias. Lelaki yang tadi malam sudah bercinta dengannya, kini tengah mengenakan dasi berwarna biru tua yang sesuai dengan warna kemejanya. Cukup profesional. Setelah mabuk tadi malam tidak membuat laki-laki itu menjadi sulit untuk bangun. Justru Valerie lah yang terlambat pagi ini. Dia menatap punggung Jupiter dan membayangkan bagaimana tangannya memeluk laki-laki itu tanpa pakaian tadi malam. Punggung bidang dan pundak tegap itu sangat nyaman dan hangat di kulit Valerie, seakan bisa dia rasakan hingga sekarang. Apakah otak Vale memang sudah sangat rusak? Hanya dengan bercinta satu malam dengan Peter, dia sudah menjadi seseorang yang berpikiran mesum di pagi hari. Beruntung saja Jupiter bukan orang yang bisa membaca isi pikiran orang lain. Kalau tidak, dia pasti meledek Valerie dengan berbagai kalimat hinaan. Terpaksa dia tepiskan pikiran itu dari kepalanya dan kembali menutup mata. Tentunya akan sangat memalukan berhadapan dengan Peter di pagi ini. Vale kembali berpura-pura tidur dengan menutup wajahnya menggunakan guling yang tengah dia peluk. Tapi ketika dia mengingat Rainer, kepura-puraan itu pun dengan terpaksa dihentikan. Valerie harus memastikan Rainer sudah bangun dan bersiap untuk sekolah. "Kau sudah bangun?" Astaga, padahal Valerie sudah bangkit, sangat berhati-hati berharap Jupiter tidak melihatnya. Tapi kini laki-laki itu justru memutar tubuh menghadap kepadanya. "Hah?" Bingung, otak Valerie terlalu lemah untuk segera sadar. Iya, maksudku iya," sahutnya terbata. Sangat lucu, dia bagaikan orang asing yang tiba-tiba saja masuk ke dalam hidup Jupiter. Entah pun dia hanya berpura-pura, bagi Jupiter itu tidak menjadi masalah. Anggaplah istrinya itu tengah menunjukkan drama untuk membuat awal hubungan ini terlihat menggemaskan. Sial, bahkan Jupiter sudah menjadi tidak waras menganggap istrinya menggemaskan. Tapi memang menggemaskan, gumamnya tidak sadar. "Apa?" Valerie terlihat bingung. Tentu saja dia mendengar Jupiter bergumam, tapi telinganya tidak mendengar dengan jelas. "Kau berkata apa?" "Tidak, aku tidak mengatakan apapun." "Oh," mengangguk kepalanya. "Kalau begitu, aku akan pergi mengurus Rainer." Dia melanjutkan niatnya untuk berjalan. Tapi kenapa ini sangat tidak nyaman? Valerie merasa di bagian selangkangannya seperti ada sesuatu yang mengganjal. Perih atas percintaan mereka tadi malam menimbulkan rasa perih yang harus dia tahankan di pagi ini. Valerie menghentikan langkahnya sejenak, mengatur caranya berjalan sebelum Jupiter melihat keanehan itu. Ada masalah? Ya Tuhan, apakah Jupiter tidak bisa fokus mengurus dirinya sendiri saja? Tidak bisakah laki-laki itu berpura-pura tidak melihat Valerie agar drama pagi ini segera berakhir? Valerie pikir laki-laki itu sudah terlalu cerewet, tidak seperti Jupiter yang dia kenal, pendiam dan sangat jarang membuka suara, seakan mereka sudah sangat dekat saja. "Tidak, aku baik-baik aja." Jupiter mengangguk 2 kali dan kembali memutar tubuhnya menghadap cermin. "Jika kau terlalu lelah, beristirahatlah hari ini, biar aku katakan pada Rainer agar dia ditunggui oleh pengasuh." Tidak, sahut Valerie cepat. Demi apapun, dia tidak ingin Jupiter menghalanginya untuk mengantar Rainer ke sekolah. Selain tidak ingin Rainer menjadi sedih, sungguh Valerie masih merasa takut jika tiba-tiba Jupiter merayunya kembali, lantas mengajak untuk seperti tadi malam. Pengalaman pertama itu ternyata sangat sakit, juga memalukan setelah di pagi hari begini. Valerie belum bisa membayangkan dirinya akan kembali melakukan hal itu dengan Peter dalam waktu singkat ini. "Kau akan pergi mengantar Rainer?" tanya Jupiter yang dibalas anggukan oleh gadis itu.
Ya udah, bersiaplah kalau gitu. Dia bergegas. Valerie melupakan rasa sakit di selangkangannya dan buru-buru keluar dari dalam kamar. Sempat Jupiter terlihat wajah itu memerah dan gugup, membuat bibirnya sedikit menipis. Kenapa dia menjadi seperti ini? Apa dia memang malu setelah kejadian tadi malam? Katanya sembari menggerdikan bahu. Jupiter memang mabuk, tapi dia bukanlah seseorang yang melupakan apa yang dia lakukan ketika sedang dipengaruhi alkohol. Bahkan setiap kata yang dia ucapkan pada Valerie pun teringat jelas di kepala laki-laki itu. Sebab itu pula Jupiter sangat menjaga ucapannya di depan Valerie agar tidak membuat hubungan mereka kembali menjadi kaku. Meski istrinya menjadi bersikap aneh, Jupiter tidak akan mempertanyakan apa yang membuatnya seperti itu. Anggap saja wanita itu tengah malu-malu setelah berusaha menolak ajakan Jupiter untuk bercinta. Sebelum berangkat, dia mencari Valerie dan Rainer di luar rumah. Tapi, penjaga mengatakan mereka sudah berangkat lebih dulu diantar oleh supir keluarga. Ada rasa kecewa di hati Jupiter ketika mendengarnya. Seakan Valerie membuat jarak di antara mereka. Siapa yang tidak kecewa? Jupiter memaksa diri bangun pagi-pagi meski pengaruh alkohol masih membuat kepalanya terasa sakit. Tapi ini yang dia dapatkan setelahnya sangat tidak mengenakan. Dia hanya malu, nanti akan menjadi terbiasa. Gumam Jupiter menghibur diri sendiri. Teringat dengan percintaan panas tadi malam, istrinya sangat jauh berbeda dengan Megan yang Jupiter ingat di masa lalu. Megan yang dulu sangat panas saat berada di atas ranjang. Tidak segan, dia meminta Jupiter melakukan hal-hal baru di dalam bercinta dan tidak sungkan pula memuaskan suaminya dengan berbagai cara. Tapi setelah dia mengubah dirinya menjadi Valerie, kenapa sangat berbeda? Itu sangat aneh di pikiran Jupiter. Tapi lagi-lagi pikiran Jupiter membela istrinya, meyakinkan diri bahwa Megan versi Valerie memang sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu dia kenal. Sebagai seseorang yang sudah mengubah hidup dan cara berpikirnya, bukankah wajar jika wanita itu menjadi pemalu? Jupiter tersenyum mengingat wajah Valerie yang malu-malu ketika Jupiter memuji miliknya tadi malam. Lantas laki-laki itu menepis pikiran-pikiran buruk tentang Valerie. Tetapi, apakah bisa seorang wanita menjadi seperti itu setelah menikah dan melahirkan? Seakan-akan dia adalah gadis yang masih polos dan suci. Masih jelas diingatan Jupiter berapa kali miliknya harus terpeleset setelah berusaha menembus milik Valerie. Sangat berbeda, seakan dia bukanlah istri yang dulu Peter nikahi. Jupiter kembali curiga oleh dugaan yang bermunculan di dalam kepala, sehingga dia duduk di kursi kebanggaannya. Jupiter tidak juga bisa mengalihkan pikirannya dari wanita yang sungguh membingungkan ini. Megan, Valerie, Megan, Valerie. Dia ulang-ulangi dua nama dengan wajah yang sama, tetapi karakter juga tubuhnya yang jelas memiliki perbedaan. Dia Megan, dia Valerie. Valerie adalah Megan, tetapi Megan bukan Valerie. Lagi dia bergumam tidak hentinya. Valerie bisa saja menjadi Megan oleh wajah yang begitu mirip, tetapi Megan tidak mungkin bisa menjadi Valerie dengan kewanitaan seperti itu. Bahkan jika Megan tidak pernah bercinta selama puluhan tahun, tidak ada yang bisa membuatnya menjadi susah ditembus kecuali operasi selaput darah. Tapi apakah mungkin Megan sengaja mengubah dirinya menjadi seorang gadis demi menipu Jupiter? Tidak mungkin. Bahkan jika dia mengoperasinya beribu kali, watak asli Megan tidak mungkin bisa ikut berubah. Alisnya mengerut oleh kalimat perbandingan itu. Lantas ingatan Jupiter kembali pada hari pertama dia menemukan istrinya sebulan yang lalu. Pertemuan itu terlihat sangat menyiksa bagi Valerie. Gadis itu sangat putus asa, memohon dan berlutut meminta Jupiter melepaskannya. Valerie terus bersikeras berkata dirinya bukan Megan. Bahkan sampai dia mempertemukannya dengan Rainer pun, tetap dia mengaku sebagai
bukan sebagai Megan. Dia rela mendapatkan cambukan dari sabuk pinggang tetapi tidak sudi mengakui dirinya sebagai Megan. Mereka berbeda orang. Gadis itu bukan Megan. Jupiter terus berbicara sendiri seperti orang gila. Dia memikirkan gadis itu. Apakah mungkin? Bagaimana bisa ada dua orang wanita yang memiliki wajah yang begitu sangat mirip? Bahkan dua orang kembar sekalipun masih memiliki perbedaan. Tetapi dia tidak. Jupiter mulai dirasuki oleh kecurigaan. Berpikir, mungkin Valerie bukanlah Megan. Kartu pengenal, kata Jupiter. Dia sangat cepat. Dia angkat cepat punggungnya yang bersandar untuk duduk tegap. Sedangkan keningnya mengernyit mengingat kartu tanda pengenal milik gadis itu. Seseorang mungkin bisa memiliki kartu pengenal palsu, tapi data di dalamnya tidak mungkin bisa dipalsukan. Lanjutnya, ya, Jupiter ingat betul ketika salah satu bawahannya menemukan kartu tanda pengenal dari dalam tas gadis itu. Nama yang tertera di sana disebutkan Valerie de Malza, berusia 20 tahun. Sangat berbeda dengan Megan yang seharusnya sudah 29 tahun. Apakah mungkin gadis ini memanglah bukan istri Jupiter? Bagaimana bisa? Jika dia memang Valerie, lantas apa alasan gadis itu akhirnya mengakui sebagai Megan? Jika dia adalah orang lain, lantas apa tujuan mengakui diri sebagai Megan? Sungguh, semua ini menjadi teka-teki yang membuat Jupiter tidak bisa hanya diam. Tangannya bergerak lincah meraih ponsel dari dalam saku, lantas menghubungi sebuah nomor di dalam sana. Dalam hitungan kedua panggilan itu sudah terhubung dan mendapatkan jawaban dari suara pria itu. Cari tahu tentang Valerie de Malza, juga alamat yang tertera pada kartu pengenal itu. Jangan lewatkan informasi sekecil apapun dan segera laporkan kepadaku, perintahnya. Tak ada alasannya dia mencari tahu. Tak ada salahnya dia mencari tahu. Jupiter bisa menjadi gila sebelum dia memastikan apakah Valerie dan Megan adalah orang yang sama atau tidak. Ya, Jupiter harus tahu segalanya sebelum sesuatu yang salah terjadi di dalam hidup rumah tangganya. Lihat, dia merasa dirinya sudah di atas langit. Valerie baru saja memasuki rumah besar itu setelah kembali dari sekolah dengan Rainer. Patricia menatapnya penuh kebencian. Tidak suka dengan kedekatan Valerie dan Rainer. Apalagi melihat keduanya tertawa dan bercanda. Sungguh, bagikan ibu dan anak yang berbahagia. Seakan dia yang membesarkan Rainer selama ini, lanjut Patricia lagi dan mendeci. Sedangkan Sammy yang mendengar kalimat itu hanya tertawa kecil. Dia tidak terlalu peduli dengan keberadaan Valerie. Tidak membuatnya gentar sedikit pun. Kau tidak merasa terganggu, Sammy? Dia akan menguasai rumah ini. Apa kau tidak takut jika dia mengusir kita? Kata Patricia semakin kesal. Kenapa harus takut? Aku suami Jenny. Siapa yang bisa mengusirku? Apa? Jadi karena kau suami Jenny, lantas kau tidak peduli dengan kegaduhan yang akan dibuat perempuan ular itu? Dia sangat kejam, jangan lupakan itu. Jika Megan berhasil mempengaruhi pikiran Jupiter, bahkan Jenny pun tidak bisa berkata-kata di depannya. Sentak Patricia kesal. Menurutnya, Sammy terlalu acuh dengan kepulangan Megan. Padahal mereka sendiri sama-sama melihat bagaimana Rainer sangat peduli pada Valerie. Seakan hidup keluarga itu tidak pernah bermasalah. Jika mereka acuh dengan semua ini, yakinlah perempuan itu akan menjadikan mereka gembel. Benarkah? Sammy memainkan gelas yang ada di tangannya. Baik, biar aku yang mengurus perempuan itu. Lanjutnya, meletakkan gelasnya di atas meja dan berjalan dengan angkuhnya. Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya bisa bersembunyi di balik ketiak istrimu? Dan kau merasa bisa mengurus Megan sendirian? Sangat angkuh. Patricia mengomel, menatap Sammy yang sudah semakin jauh di depan sana. Apalagi cara laki-laki itu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, sungguh sangat menyebalkan.
Apakah dia tidak sadar bahwa Jupiter tidak menyukai keberadaannya di rumah ini? Semi, laki-laki pemalas yang selalu menghabiskan waktunya dengan alkohol. Tidak peduli siang, baik pun malam. Laki-laki itu selalu minum dan sangat jarang berangkat ke kantor.